Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang kembali kita boleh berjumpa dalam program Renungan Pagi GPD Sekina BSD. Dan mari kita akan melihat Alkitab kita sama-sama. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Katakan amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perwira Kapernaum, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tetapi dia orang Roma yang ada di Israel, tepatnya di Kapernaum. Dan kita melihat bersama bahwa perwira ini begitu disegani oleh begitu banyak orang yang ada pada waktu itu. Mereka kagumi dia. Perwira Kapernaum ini begitu terkenal. Perwira Kapernaum ini begitu top. Perwira Kapernaum ini dia begitu banyak orang yang sayang. Karena apa? Karena kita boleh melihat bahwa ternyata perwira Kapernaum ini keberadaan kehidupannya bisa memberi dampak bagi yang ada di sekitar dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kita ini. Kalau kita bertanya di dalam hidup kita ini, apa sih yang Tuhan mau untuk kita buat selama kita hidup di dunia ini? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Belajar dari perwira Kapernaum ini. Dia seorang Roma. Dia seorang yang ada di dalam perantauan. Dia ada di Israel, ada di Kapernaum, tetapi dia bisa memberi dampak. Hidup kita manusia, Alkitab berkata hanya 70 dan kalau kita kuat itu 80 tahun. Dan kita tidak bisa mengetahui kapan di mana hidup kita ini berakhir. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, Tuhan mau untuk kita bisa berdampak kepada orang lain. Kita melihat perwira ini begitu dikagumi sekali. Bawalah hidup kita untuk orang boleh mengagumi kita, untuk orang boleh mengingat kita, untuk orang senantiasa boleh tahu walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Apa yang dikerjakan oleh perwira ini sehingga dampaknya begitu luar biasa, begitu keras sekali yang dia lakukan sehingga itu tidak bisa dilupakan oleh bangsa Israel, tua-tua Yahudi pada waktu itu. Yang dia lakukan dan buat, yang pertama kita melihat yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-41. Mulai ayat yang pertama untuk pemimpin buduan Mazmur Daud. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memberi dampak dan kehidupan kita tetap diingat, dikenang dengan begitu keras sekali. Karena ternyata kehidupan kita itu harus, ayat yang kedua katakan, memperhatikan orang lemah. Saudara, perwira ini melebihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan apa yang ada pada dia, ternyata dia tidak hidup egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia
tidak membawa hidupnya untuk eksklusif. Tetapi yang kita lihat ayat ini, bahwa perwira ini senantiasa memperhatikan orang lain. Biarlah kehidupan kita yang begitu singkat dan pendek ini, kita bisa memberi dampak. Dengan jalan apa? Kita tahu memperhatikan orang lain atau orang lemah. Dan Alkitab berkata ada jaminan Tuhan. Tuhan akan luputkan dia, Tuhan akan jaga dia, bahkan waktu sakit pun Tuhan akan sembuhkan dia. Katakan amin saudara. Yang kedua, bahwa kita bisa memberi dampak. Meninggalkan sesuatu yang indah, yang orang bisa kenang keberadaan kehidupan kita. Selain kita memperhatikan orang lain. Di mana kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Perwira Kapernaum ini kita sudah lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 mulai yang ke-1 sampai yang ke-5. Bahwa dia tahu untuk memberi sedekah. Dia tahu memberi. Dia tahu membagi. Biarlah keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan kesukaran. Di tengah-tengah kita menghadapi keadaan yang sangat berat. Bahwa hidup kita untuk kita tahu untuk membagi. Bahwa hidup kita untuk kita tahu memberi. Bahwa hidup kita untuk kita tahu untuk senantiasa mengasihi yang lain. Perwira ini tetap dikenang. Perwira ini tetap menjadi kebanggaan bangsa Yahudi pada waktu itu. Karena hidupnya senantiasa tahu membagi. Yang ketiga, dari keberadaan kehidupan perwira ini, dan itu kita bisa teladani agar hidup kita bisa berdampak seperti perwira ini, bahwa kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Bapak Ibu lihat bahwa yang ketiga, perwira ini dia tidak egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak hanya melihat keberadaan yang di dalam. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas di dalam ayat pokok kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Dia senantiasa peduli, dia tahu memberi, dia tahu mengasihi terhadap yang lain. Biarlah keberadaan kehidupan kita, kita senantiasa tahu juga untuk melihat keberadaan orang lain. Kita tidak egois. Walaupun pengalaman hidup kita dahulu kita susah, pengalaman hidup kita dahulu kita berkekurangan, pengalaman keberadaan kehidupan kita dahulu mungkin kita pahit dengan keberadaan tekanan hidup. Tetapi satu hal, Tuhan bahwa kita ada sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Tuhan masih memberikan kita pekerjaan. Tuhan masih memberikan kita talenta dan karunia. Untuk apa? Untuk kita tidak egois. Kita tahu untuk senantiasa melihat yang ada di sekitar kita. Biarlah keberadaan kehidupan kita tetap dikenang, tetap diingat orang. Karena apa? Ada sesuatu yang kita bisa tinggalkan. Apakah itu kebaikan kita? Apakah itu kita senantiasa senang mengasihi atau senang membagi, senang memberi, peduli kepada orang lain? Itu akan membekas kuat di dalam keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga tahu peduli kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan akan renungan firman Tuhan. Firman mengajarkan dalam keberadaan hidup kami, untuk kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kami buat. Biarlah keberadaan kehidupan kami di dalam situasi kondisi kami yang ada, kami tahu Tuhan untuk melakukan seperti perwira yang ada di Kapernaum.
Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mampukan kami untuk kami tahu mengasihi, kami tahu peduli, kami tahu membagi. Hidup kami tidak egois. Dan apa yang kami kerjakan di hari yang baru ini, Tuhan sertai, buat berhasil dan memberkati di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.